Awalnya justru aku kayak, awalnya tuh aku nggak berani banget les vokal. Nggak pengen. Oke. Nggak mau sama sekali? Nggak mau. Oh, nggak mau pokoknya? Nggak mau. Aku tuh seneng banget ngeliatin teater ya, bukan cuma film, tapi aku suka nonton teater musikal, dan aku tuh selalu ngefans sama orang-orang yang bisa tidak menjadi dirinya gitu kayak. Siapa tahu ada produser ya? Singzi. Ya kan, nonton film ini, nonton podcast ini, Nake main filmnya, siapa tahu nanti ada satu adegan ceritanya lagi podcast, aku main juga di film itu ya. Berarti udah siap dong kalau misalkan stepnya selanjutnya adalah main film kayaknya nih. Pengen banget jujur. Oh iya? Pengen banget. Aku seneng banget kan. Aku tuh seneng banget ngeliatin teater ya, bukan cuma film, tapi aku suka nonton teater musikal, dan aku tuh selalu ngefans sama orang-orang yang bisa tidak menjadi dirinya gitu kayak. Misalnya di real life dia bisa acting gitu, di real life dia kalem, tapi di panggung dia bisa wah marah-marah, ketawa-tawa kayak wow. Keren banget, dan aku berharap aku bisa dapat ilmunya itu loh. Jadi aku pengen banget. Kita lihat ya Global People ya. 1 tahun ke depan atau berapa tahun ke depan, apakah akan ada film yang dibintangi oleh Nake? Semoga aku support ya. Amin. Kalau karakter kira-kira untuk nanti misalkan nanti kalau misalkan Nake udah ada film, kita nonton lagi YouTube ini ya. Siap. Kira-kira apa karakter yang sebenarnya pengen di debut project Nake acting gitu, misalkan film atau series kah? Karakternya kayak gimana pengennya? Mungkin karena aku masih pemula ya, masih pemula. Mungkin aku akan coba karakter yang mungkin dia nggak 180 derajat berbeda dari karakter aku gitu. Karakter kamu kayak gimana sih? Sebenarnya aku lebih ke cheerful ya? Iya, cheerful bisa. Tapi sebenarnya aku lebih ke kalem tau. Oke. Upsi, ya sebenarnya lebih ke kalem gitu. Tapi cheerful juga bisa gitu. Jadi aku pengen yang mungkin nggak terlalu 180 banget berbeda. Misalnya jadi yang bener-bener ekstrovert banget gitu, atau introvert banget gitu. Kadang kan kayak wah kita harus bener-bener apa ya, khidmat gitu. Jadi mungkin ya masih. Apa sih film favorit Nake? Film favorit aku sebenarnya aku nggak begitu banyak nonton film. Cuman aku tuh suka nonton film zombie. Zombie, juga film zombie ya. Film horor gitu-gitu sih. Oke, thriller, horor. Genrenya film zombie favoritnya Nake apa film zombie? The Walking Dead. Series berarti. Series. Kingdom yang Korea suka nggak? Aduh, aku lupa lagi. Tapi aku lebih 2 season tuh. Aku yang Train to Busan sih. Train to Busan, setuju. Train to Busan ya. Kalau mau yang sedikit mainstream lagi, anti mainstream yang World War Z. World War Z berarti. Ya. Oke. Siapa tahu main film zombie ya kan? Tahu. Amin. Siapa jadi tahu gitu. Siap semuanya tercapai jadi amin. Siapa tahu zombinya nyanyi. Iya. Kan penelitian zombinya mutasi tahap baru. Kan siapa tahu zombie bisa bernyanyi ternyata sel-sel karena dia punya perasaan dia mengingat nyanyi, zombinya bernyanyi terkenal. Siapa tahu judul filmnya Singing Zombie ya. Siapa tahu ada produser ya. Singzi. Ya kan, nonton film ini, nonton podcast ini, Nake main filmnya, siapa tahu nanti ada satu adegan ceritanya lagi podcast, aku main juga di film itu ya. Siap. Oke, ini kan kamu ada perubahan dalam hidup yang dirasakan setelah idol ya, post idol gitu. Kamu menjadi terkenal, ya kan? Apa yang dirasain dari sebelum Indonesian Idol sampai sekarang sudah lewat Indonesian Idol-nya? Dan perubahan terbesarnya itu lebih ke mental sih, Kak. Mental? Oke. Ya, karena gimana after idol, sebelum idol kan kita selalu di zona nyaman gitu. Kayak aku lomba nyanyi itu aku mengikuti lomba yang memang genre lagu itu aku banget gitu. Terus gimana aku approach orang juga ya, aku akan kayak ya udah aku gitu. Tapi kadang setelah idol tuh aku belajar untuk gimana jadi lebih profesional gitu. Nice. Untuk mengendalikan mood. Terus kadang kita kan kalau misalnya nyanyi ada request gitu, kadang ada genre-genre kayak lagu apa nih aku belum pernah belajar gitu. Tapi ternyata aku belajar kalau misalnya mencoba genre baru itu bukan hal yang menakutkan, dan itu hal yang wajar gitu loh. Bahkan dari situ aku bisa dapat inspirasi yang wah gimana nih misalnya lagu jazz, improvisasi jazz tapi dimasukin ke lagu pop. Jadi kan sesuatu yang unexpected gitu. Jadi kayak lebih ke pengelolaan mentalnya aja sih. Oke. Itu kalau dari sisi kamu bawain lagu, kamu nyanyi. Betul. Kalau misalkan aku tanya, setelah panggung Indonesian Idol itu ya, apa yang ternyata kamu sadari lebih susah dari kompetisinya itu sendiri? Apakah kamu ngehandle mood atau ngehandle apa? Tapi selain nyanyinya ya,
Apalagi sekarang followers udah banyak banget Ya, gitu kan. betul. Selain nyanyi ya mungkin personal branding sih. Oke, Ya. jadi lebih melek atau gimana? Jadi kan setelah idol kita udah kayak dibentuk anak ini akan seperti ini gitu. Jadi ya gimana cara mempertahankan personal branding itu dan gimana bisa tetap in touch sama teman-teman di sosial media, sama fans juga menjaga itu. Itu tuh bener-bener after idol aku belajar banget gimana buat keep in touch sama mereka. Oke. Kamu tuh mulai nyanyi udah dari umur berapa? Umur 8. 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun kita lagi ngapain, guys? Kelas 3 SD dong berarti. Kelas 5. Oh, kelas 5. Umur 8 kelas Kamu 5. cepet banget. Iya kelas 5 tau. Kamu masuk SD umur berapa? 22. Kelas 4, sorry. Kelas 4. Tetap cepat, tetap cepat. Ada yang 2, ada yang 2. Jadi gini. Jadi ada yang masuk SD itu 6 tahun, which is aku. Sekarang itu masuk SD 7 tahun. Oke. Oke, berarti kalau aku yang umur 6 tahun masuk kelas 1 SD, umur 8 tuh kelas 3. Aku kelas 4 ya? Nah, berarti kamu ini ya kayak akselerasi gitu kali ya? Enggak tahu. Lebih lagi. masuknya cepet kali, Iya, umur 5 cepet tahun sih. kali ya? Cepet sih. Masuknya cepet, pokoknya tiba-tiba masuk. Cepet Oh, bukan. sih. Nggak Bukan gitu ya. Maksudnya. Nggak Oh, gitu berarti ya. kamu sebenarnya Ya, mungkin sekarang harusnya masih kelas 2, kamu kelas 3 kelas Iya, berapa? aku sekarang kelas 3. Kelas 3, harusnya kamu masih kelas 2 mungkin. Ya mungkin ya. Iya kan? 7, iya benar. Iya. Baru ulang tahun 17. 17 tuh saya bisa kelas 2. Benar. Iya kan? Iya, kelas 3 tuh harus 18 biasanya. Masa sih bukannya Iya. kuliah? Kuliah 18 tahun loh. Iya, kan kelas 3 Iya nih kan? 18. Kan masuk kuliahnya di fase itu juga 18 juga. Iya, Oh, kamu masuk ke sekolahnya cepet. Iya, dulu. cepet. Oke. TK. Aku PAUD sih. PAUD. Oh, berarti baru 1 tahun kali dia masuk PAUD baru 1 tahun. Bahkan kali. aku PAUD ngulang loh. PAUD-nya tuh kayak PAUD dari sekolah Iya, pertama, bener. PAUD-nya pindah lagi gitu. Makanya karena umur kamu belum cukup kali waktu itu. Bisa jadi. Ya aku PAUD-nya 2 kali aku Tuh ingat banget. kan, ya kan jadi PAUD ya. Iya, PAUD TK, SD. Oh iya. Oke. Kelas umur 8 kelas 4 SD ya. Iya. Oke, berarti itu lebih cepat dari yang biasanya. Les vokal. Les. Oke, siapa yang minta atau ada yang ngajak? Awalnya orang tua yang Yang les vokal. Enggak gitu dong. Kan orang tua les vokal nih Oh, gitu. ini- Oke. Awalnya justru aku kayak awalnya tuh aku nggak berani banget les vokal. Nggak pengen. Oke. Nggak mau sama sekali? Nggak mau. Oh, nggak mau Nggak pokoknya. mau, Oke. nggak mau. Terus Tapi kok jadi les karena vokal? orang tua ngelihat kayak ini anak tuh ada potensinya gitu. Jadi ya kita harus bisa mengarahkan gitu supaya ntar gedenya jadi. Dan aku lupa kenapa aku bisa jadi mau. Jujur aku lupa. Tapi ya waktu itu iseng aja nyoba. Kayak dibawa trial. Oh dibawa iya, trial. iya. Terus Iya. aku tuh dulu takut karena aku dari kecil tuh perfeksionis gila. Oke. Aku kayak nggak pengen aja kalau Oke, misalnya orang tuh oke. kayak menyentuh idealisnya Oke, gitu loh. Kayak, kamu oke. harus gini kayak aku tuh dulu pas masih kecil kayak nggak mau gitu. Oke, Karena aku punya iya. pikiran aku sendiri Oh, gitu. iya, Dan aku tuh iya. takut banget salah. Oh, Aku takut oke. banget salah. Jadi kayak aku nggak mau deh karena nanti pasti aku banyak salahnya gitu. Tapi Oke, overthinking iya jadinya. overthinking kan sudah dari kecil ternyata. Kayak gitu. Iya, oke. Terus ternyata pas dibawa trial dulu, ternyata tidak semenakutkan yang aku bayangkan. Asik kok, gitu. Asik, suka gurunya ya. baik banget Oke. gitu.